Desi ya? Iya, Desi. Ini baru pertama kali ketemu kita, ya nggak sih? Atau sebelumnya udah pernah ketemu? Cuman nengok-nengok aja nggak sih? Nengok-nengok di mana? Ya maksudnya kalau kan cutting ya, maksudnya kalau ada matkul gitu kan. Oh, emang udah pernah lihat aku iya. sebelumnya? Rombongannya Mbak Ani. Oh, rombongannya Mbak Ani. Rombongannya Mbak Ani, ya. Kamu tuh dari mana asalnya? Asalnya dari Bengkulu. Tuh, asalnya dari Bengkulu, tapi ngomongnya Jawa. Iya, Apa emang di Bengkulu juga ngomongnya Jawa? Iya, oh iya? Iya, di sananya ngomongnya pakai Jawa. Semuanya atau memang keluarga kamu aja yang ngomongnya Jawa? Jadi di lingkungan itu tuh rata-rata dari Jawa. Oh. Jadi ya kayak di Jawa. Lampung gitulah ya logatnya Jawa. Aku bahkan di Jawa nggak terlalu lancar banget loh, padahal aku masih orang Jawa. Oh. Dia lancar banget gitu ya. Logatnya ketara. Iya. Tapi dari Bengkulu kan jauh nih ya, dan aku udah lihat feed kamu, kisah kamu, perjalanan kamu di ini. Di Instagram. Iya, itu menurutku cara bercerita kamu itu menarik. Wis. Tapi bisa kamu ceritain lagi nggak bagaimana kamu menemukan kampus ini nih, si biru ini, si AKRB ini, gimana? Jadi ini cerita dari awal. Iya, nggak apa-apa. Dari awal banget. Iya, ceritain aja semua, nggak apa-apa. Jadi dulu itu kan pas lulus tuh dikasih kesempatan buat SNBP yang jalur prestasi itu kan. Nah tapi emang dari dulu tuh disuruhnya tuh untuk kuliah dari orang tua. Memang jadi, tuntutan orang tua kuliah aja harus gitu? Kuliah kayak gitu. Padahal dulu kan basicnya emang SMK. Jurusan apa dulu? Multimedia. Oh, multimedia. Jadi masih nyambung sih. lah ya. Nah tapi waktu lulus SMK itu awalnya tuh pengennya punya ya udah kerja aja di. Oh justru kamu pengennya kerja di saat anak-anak lain pengen kuliah, kamu pengen kerja. Waktu itu tapi waktu lulus itu orang tua bilang udah kuliah aja, nanti kerja bisa pas udah lulus aja kayak gitu kan. Cuman di situ itu waktu lulus itu ternyata dikasih kesempatan buat daftar yang SNBP kan gratis ya, kan memanfaatkan yang kegratisan gitu. Jadinya daftar di situ tuh daftarnya di Jogja. Orang tua sebenarnya nggak setuju sih. Oh, nggak setuju di Jogja. Setujunya udah di Bengkulu aja, ngapain kuliah jauh-jauh kayak gitu kan. Biar deket sama keluarga juga. Nah, terus guru kejuruan itu kayak memotivasi gitu, bilangnya kamu kalau di Jogja tuh nanti relasinya tuh lebih banyak, cakupannya lebih luas, bisa ketemu banyak orang gitu. Lingkungannya baik lah ya. Bener. Gitu. Tapi kalau di Bengkulu tuh nanti kamu sebetulnya nggak orang-orang itu aja gitu kan. Daerah situ. Jadi itu pertama nggak boleh, terus ditanyain, dibilang gini, Pak D sih yang bilang kayak gini, kamu kalau ke Jogja tuh nanti kenapa gimana kayak gitu. Karena di Jogja ada kekhawatiran orang karena tua gitu, di sini sendiri nggak ada keluarga juga. Di sana tuh pergaulannya bebas, emang kamu bisa kayak gitu. Nah di situ agak ngerasa down karena udah mulai ragu lah ya, karena udah mulai ditakut-takutin dengan pergaulan yang segala macam di sini gitu. Kayak perempuan kan, ya, jadinya. Apalagi perempuan, ya bener banget. Terus diyakinin lagi sama guru buat bisa, pasti bisa. Yang penting niat. Terus ngeyakinin ke orang tua lagi, bisa kok, bisa gitu. Terus ditantang sama orang tua tuh. Oh justru ditantang. Ini ada dua kubu ya, guru sama orang tua nih. Iya bener. Guru suruh kuliah, orang tua nggak usah. Iya, terus orang tua tuh bilang kayak gini, kalau kamu emang nekat ke sana, berangkat aja sendiri, kayak gitu. Disuruh berangkat sendiri. Terus akhirnya pesen tiket tuh kan. Beneran kamu berangkat sendiri? Pas pesen tiket tuh ada momen tuh. Sebenarnya yang nggak ngebolehin banget tuh bapaknya. Bapaknya karena anak pertama. Bapakmu dong. Oh iya, bapaknya. Bapakku. Karena anak perempuan pertama, jadi kayak di sini aja kayak gitu. Terus dibilang kan, kalau misalnya mau ke sana ya udah berangkat aja sendiri. Ya udah iya kayak gitu kan. Pas pesen tiket bapakku deketin aku tuh, ya udah pesen 2. Jadi diantar. Oh sama bapaknya. Jadi justru diantar gitu. Diantar. Dan momen itu tuh aku kan SNBP nih. SNBP itu nggak keterima. Di mana awalnya? Ngambilnya di ISI Jogja. ISI Jogja. Lagi-lagi ISI teman-teman. Orang-orang sini ISI semua. Lu diam, lu ISI juga ya. Nah itu nggak keterima. Nggak keterima. Jurusan apa dulu? Animasi. Oh animasi. Iya. Karena multimedia ya awalnya. Nggak keterima tuh. Nggak keterima. Terus UTBK itu juga ngambil tesnya, UTBK itu di Bengkulu.
Oh, tesnya di Bengkulu, Iya. tapi daftarnya di sini. Di sini, ngambilnya di Jogja juga, diisi. Isi lagi. Diisi itu juga. Cuman Memang konsisten ya? Cuman momen yang paling nekat itu kan orang tuh dapat kepastian dulu baru berangkat. gitu. Itu enggak. Jadi UTBK itu setelah UTBK seminggu langsung berangkat. Padahal belum ada pengumuman. Belum ada pengumuman dan nggak tahu kesini nih mau kemana. Oh iya. Ngerti nggak sih, kayak nggak ada tempat. Karena belum jelas bakal di kampus itu atau enggak, jadi iya. menetapnya mau di mana belum tahu. Dan untungnya itu diantar. Sama bapak tadi. Kalau sendiri kayaknya hilang di Jakarta. Kok di Jakarta? Ya kan? Oh, ke Jakarta dulu. Kan naik pesawat itu ke Jakarta dulu, habis itu dari Jakarta ke sini naik kereta. Oh. Dan itu perdana banget aku keluar dari Bengkulu dan pertama kali naik pesawat. Naik pesawat sama naik kereta udah sering? Belum juga. Pertama juga. Ya. Dan itu ya Allah kayak orang hilang gitu loh. Tapi kan sama bapakmu kok kayak orang hilang. Tapi tetap aja bapakku juga nggak ngerti. Bapakmu juga kayak orang hilang. Soalnya nggak ngerti juga. Oh, iya. Jadi itu naik. Nah itu kan posisinya pas di pesawat itu belakang-belakangan sama bapakku. Oh, Bapakku nggak samping-sampingan. Nggak mau samping-sampingan nggak kebagian. Oh iya. Jadi bapakku di belakang, itu bapakku nanya tuh sama orang. Jadi kan bapakku tuh orangnya tuh gampang berbaur, gampang ngomong. Komunikasinya enak sama orang lain gitu. Iya, kalau aku nggak bisa. Terus bapakku itu ngajak. Nggak bisa tapi dari tadi ngomong terus. Kan udah dilatih. Iya. Terus itu. Udah lanjut. Aduh, gua mau matang pembicaraan nih. Terus itu bapakku ngajak ngomong tuh sama mas-mas yang mau ke Jakarta itu. Bilang asalnya dari mana mas? Ya sama-sama dari Bengkulu, terus mau ke Jakarta. Terus ya bapakku tuh tipe orang yang nggak gengsi. Jadi nggak malu lah, nanya apa tuh nggak malu. Jadi nanya tuh, nanti kalau misalnya turun dari pesawat itu gimana ya mas? Soalnya baru pertama kali naik pesawat. Gitu. Terus nanti kalau misalnya mau ke stasiun itu ada taksinya apa enggak ya? Kayak gitu kayak. Ya Allah, nggak ngerti apa-apa. Aku juga. Kamu antara malu atau terharu bapakmu? Terharu sih, terharu banget, sumpah. Terharu. Nah, habis itu tuh pas turun diantar sama mas-masnya. Oh, yang tadi itu. Kan mas-masnya itu posisinya tuh buru-buru, tapi mas-masnya itu super baik banget. Ditungguin ngambil tas itu loh, koper itu. Di bagasi itu tuh ditungguin sampai dapat, terus diantar ke tempat taksinya, dicariin sampai naik di taksi. Naik taksinya baru ke stasiun. Baru ke stasiun. Dan itu pas ke stasiunnya dapat juga tuh mas-mas taksinya ngasih tahu nanti kayak gini. Oh, nanya lagi gimana naik kereta nanya gitu. Lagi, sumpah bapakku nanya lagi. Dan pas jalan itu ternyata sama emas-emasnya tuh nggak ditaruh di stasiun yang bagian depan. Jadi di belakang gitu. Pintu belakang gitu. Pintu belakang. Dikasih tahu nanti arahnya ke sini ya, Pak. Ternyata waktu mau ke tempatnya itu ada satpam kan bingung jalannya kemana. Nanya lagi. Memang bapakmu kayaknya host deh, nanya terus. Jadi di situ kayak ya aku mikir waktu jalan itu ya kan buru-buru juga. Kalau aku sendiri kayaknya emang beneran hilang ini. Nggak bisa ya. Nggak gitu. bisa. Padahal dari awal udah menerima tantangan dari orang tua, ya udah berangkat aja sendiri. Gitu. Tapi ya untungnya diantar sama orang tua. Nah, waktu sampai di sini itu kan masih nunggu prosesnya, masih nunggu belum ada pengumuman diterima atau enggaknya. Belum, masih nunggu pengumuman di UTBK itu. Nah, setelah bapakku nyariin kontrakan di sini, nyari tempat tinggal lah intinya untuk aku. Nah, seminggu itu bapakku pulang. Berarti kamu udah sendiri di sini nih. Tapi ada kenalan. Udah mulai sama juga pendaftar ke kampus yang sama. Iya, dari ISI juga. Daftar ke ISI juga. Di ISI juga. Nah, di situ ternyata nggak lolos UTBK. Terus abis itu kamu mau kemana tuh? Udah di Jogja, nggak lolos, udah sendiri. Bayangin gimana yo? Aku sih mati ya. jadi di situ ada masih mandiri diisi. Oh, daftar mandiri lagi diisi. Daftar lagi di mandiri. Keras kepala ya. Keras kepala, nekat banget emang. Terus di situ kan setiap mau pengumuman tuh pasti orang tua tuh nanyain gimana. Terima atau enggak gitu kan. Nah itu makin makin bimbang lah ya.
Dan ternyata mandiri nggak keterima. Nggak keterima juga. Makin kayak Udah diketawain orang tua tuh kan, wah nggak keterima tuh gitu. Sumpah, itu kan kayak orang tua tuh di sana tuh kayak udah bangga-banggain gitu loh. Oh, Wih, gitu. anakku kuliah di Jogja kayak gitu, padahal belum keterima di situ. Bagaimana omongan-omongan tetangga kamu di sana? Padahal tetangganya tuh kayak ya tahu sendiri kan tetangga di desa kayak gimana. Iya. Jadi kayak overthinkingnya di situ. Terus orang tua tuh selalu nanya, terus planningmu apa kayak gitu kan. Dan itu ada dapat brosur waktu tes diisi Waktu tuh. tes mandiri pulangnya dapat brosur. Dapat brosur daftar di MMTC. MMTC dulu, belum kesini nih. Belum. Masih ke MMTC lagi. MMTC lagi ngambilnya animasi lagi. Animasi lagi. Jadi daftar di hari itu, besoknya pengumuman nggak keterima. Nggak keterima lagi. Nggak keterima itu kayak ya Allah. Berapa kali berarti kamu? 4 atau 5 kali nggak keterima? 4 kali nggak keterima. 4 kali. Itu masih nanya lagi kan, gimana keterima enggak? Enggak. Nah, itu bapakku ngediemin aku seminggu. Oh iya, marah. Nggak marah sih, tapi kayak kecewa, ya Allah. Aku juga mikir, apa aku pulang aja ya? Tapi kalau aku pulang pasti malu-maluin orang tua kan, jadinya nggak pulang, tetap di sini. Masih mikirin orang tua, malu-maluin orang tua. Kalau gue udah malu sendiri, nggak usah pulang. Jadi gimana gitu kan? Nah, terus sama temen yang dia daftar diisi juga itu, yang temanku itu keterima. Keterima keisi, kamu enggak? Aku enggak, jadi kayak ya Allah, temanku keterima, aku enggak, kayak gitu loh. Biasanya kayak gitu, tradisinya kalau daftar bareng sama temen, biasanya temennya yang keterima. Akunya Kita enggak. Jadi di situ diajak jalan-jalan sama temen tuh. Ayo jalan-jalan aja daripada kamu di kosan. Daripada pusing lah gitu. Sedih kayak gitu. Berhenti di depan. Oh, di depan kampus AKRB? kan? Di sini atau yang di kampus 1? Yang depan. Depan mana? Ya, depan ini? sini, kampus 2. Kampus 2, depan kan kampus ada 2. lampu merah. Oh iya. Nah, berhenti di situ. Pas nengok ke kiri kan posisinya dari arah sana ya. Iya. Ke kiri. Kok ada poster poster banner D3 penyiaran gitu. Di situ ada fokus konsentrasi multimedia. Di situ aku mikir, multimedia sama kayak jurusanku kayak gitu. Terus tak inget-inget nama AKRB. namanya AKRB. Sampai kosan tuh tak inget apa ya tadi AKRB. Tak cari langsung itunya IG-nya. Di Instagram langsung nyari. Beda ya, biasanya di Instagram dulu baru nyari tempatnya. Ini nemu tempatnya dulu. Karena berhenti di lampu merah. Memang biasanya orang-orang lampu merah sini tuh ngeliatnya kayak ini apa gitu. Kayak gitu. Tapi jadi tempat promosi sendiri sih. Terus habis itu nyari di IG nengok, ih keren kayak gitu kan. Fitnya bagus ya. Siapa yang bikin tuh, orang yang bikin tuh? Habis itu nyari di website, baru ke website. Terus informasi pendaftaran gitu. Ternyata di situ cuman ada satu jurusan. Broadcasting. D3 tapi kan, D3 broadcasting. Nah, itu pilihan terakhir sih. Tertariknya di situ juga kan? Belum tertarik. Tapi karena pilihan terakhir aja, yang penting kuliah. Yang penting intinya kuliah di Jogja. Yeah. Habis itu ditanya lagi, planningmu gimana sekarang? Udah, kamu masa nggak kuliah kayak gitu kan? Yeah. Terus tak jawab lah, ada satu pilihan di sini tapi D3 kayak gitu kan. D3? Kok D3 S1 kayak gitu loh, disuruhnya S1. Dibilang kayak gini, D3 tuh nanggung cuma 3 tahun kan. Mending sekalian aja S1, 4 tahun langsung S1 kayak gitu. Gelarnya langsung S1 gitu. Terus makin bimbang dong, antara kuliah nggak ya, atau gabiar ya, kayak gitu. Terus momennya paling inget banget waktu itu tuh Mbak Najwa Shihab. Najwa Shihab, kamu kenal dari mana Najwa Shihab? Kamu kenal kamu? Enggak sih, akunya yang kenal kan. Nonton? Nonton kayak gitu. Ketemu. Pas kontennya tuh bahas tentang kuliah, pas banget. Jadi di situ aku memberanikan diri ya untuk nanya gitu. Aku DM tuh nanya intinya tuh. Oh, kamu DM Najwa Shihab nanya, dijawab nggak? Enggak. Ya dia nanya Najwa Shihab. Aku foto bareng foto sama Najwa Shihab, tapi nggak nanya. Nggak dijawab kan, nggak tak DM tuh panjang banget aku. Nanyanya tuh pertamanya intinya tuh kalau kuliah D3 sama S1 tuh gimana, terus kalau swasta kan pengennya kan kuliahnya di negeri waktu itu. Iya.
Tapi ternyata ini swasta. Karena taunya swasta itu mahal, lebih mahal daripada negeri. Nah, habis itu ternyata nunggu kok gak dibales-bales. Itu Najwa Shihab juga siapa ini SDM rendah? Gak kenal kayak gitu kan. Terus ada lagi muncul Mas Danang Sadewa yang ada di feedku. Kebetulan memang waktu itu kan kontennya lagi rame-ramenya kan, rame-rame tentang anak kuliahan kayak gitu kan. Nah, sebenarnya aku pesimis sih, kayaknya nggak dibales juga karena trauma yang dari Mbak Najwa kan. Tapi ternyata aku nge-DM panjang itu tuh justru dibales. Aku DM tuh siang, sorenya dibales. Pas dapet nanti, ya Allah dibales, kayak gitu seneng banget kan. Pakai voice note lagi, aku lihat tuh pakai voice note. Pakai voice note lagi, ya ampun, beruntung banget gitu kan. Terus dijelasin kalau misalnya menurut Mas Danang itu D3 itu banyak prakteknya. Jadi kalau misalnya emang mau turun langsung ke industri itu emang sangat-sangat bermanfaat gitu. Ya, memang kepakainya di situ gitu. Karena memang prospek kerja D3 adalah langsung kerja. Iya gitu. benar. Terus nanya yang swasta sama negeri sebenarnya tuh sama aja. Swasta sama negeri nggak ada bedanya, sama-sama bagus untuk para mahasiswa kayak gitu. Nah, dari jawabannya Mas Danang itu kayak aku merenung dulu kan. Gimana ya kayak gitu kan. Terus izin lagi sama orang tua, ngeyakinin intinya. Ngeyakinin orang tua setuju. Akhirnya setuju tuh. Terus langsung karena kamu bilang, "Ma, aku udah nanya Mbak Najwa Shihab," gitu nggak? Enggak. Intinya aku yakin kok kalau ini nih bisa kayak gitu kan. Tapi sebenarnya tuh belum yang tahu apa namanya nanti di sini ngapain aja gitu. Arahnya kemana itu nggak tahu, yang penting kuliah aja dulu. Daripada nganggur, daripada pulang ke sana nggak jadi kuliah malu-maluin. Habis itu sampai mana tadi? Sampai malu-maluin. Ya kamu udah keterima nih. Iya. Ini jadinya dibolehin sama orang tua, aku ngechat adminnya. Oh, dibolehin dulu baru kamu ngechat admin mau daftar. Iya, mau daftar. Mas, masih bisa daftar enggak? Karena itu kan gelombang berapa? 3 atau 4? Enggak, aku udah hampir akhir-akhir pokoknya mau penutupan. Itu Mas masih boleh daftar enggak? Oh, boleh, Kak. Jadi aku ngechat itu hari Jumat, dikasih jadwalnya tuh hari Senin untuk tes wawancara. Tapi aku dapatnya itu yang enggak, kan harusnya ada tes wawancara sama tertulis. Tapi aku cuma dapat tes wawancara kata Masnya. Terus itu kan harusnya hari Senin. Nah, kata Masnya, Mbak, kalau misalnya hari Sabtu bisa nggak ya jam 1 di kampus? Gitu. Di kampus 1 gitu kan. Oh, datang langsung kan udah di Jogja. Pertama ditanyain sih lokasinya udah di mana gitu, di Jogja. Oh, bisa langsung aja. Jadi aku datang ke situ dan momen gak enaknya itu kan aku belum punya motor posisinya. Jadi ada tuh tetangga mbah-mbah sih. Tetangga kos. Tapi aku tuh udah dititipin ke mbah itu sama bapakku waktu itu. Jadi kalau mau apa-apa ke mbah itu. Jadi aku pinjem motornya untuk ke kampus. Pas di jalan rantainya lepas. Oh. Udah minjem. Gak kenal ngerusak motor lagi. Rantainya lepas, aku tuh di situ kan sama temenku. Aku tuh nangis di jalan tuh, di pinggir jalan. Ya Allah gini banget. Tapi untungnya bisa dibenerin itu berdua. Benerin sendiri. Kan lepas doang, bukan putus. Jadi dipasang lagi. Jadi ya kan tetap aja rantai motor lu karena rantai sepeda tinggal dipasang lagi. Tetap aja kan. Jadi di situ tuh ya Allah gini banget mau kuliah kayak gitu kan. Terus datang di situ sampai langsung wawancara sama Mas Lukman. Mas Lukman, kamu salaman nama Mas Lukman, tanganmu masih hitam oli rantai nggak? Enggak dong, bersih kok tanganku waktu itu. Cuci dulu kan di depan ada tempat cucian. Terus tuh di situ wawancara. Nah, momen yang paling enak nggak enak, seru dan memorable gitu. Itu jadi wawancara selesai. Kata Mas Lukman, oh iya, wawancaranya udah selesai, mbaknya udah boleh pulang. Pulang dong ke parkiran. Sampai parkiran udah naik motor, udah mau jalan tuh dipanggil sama Mas Kris. Mas Kris manggil, Mbak, tunggu dulu, sini dulu gitu kan. Disuruh duduk dulu kan. Terus tuh Mas Kris tuh langsung bilang, mbaknya keterima ya di sini. Loh, aku langsung, beneran Mas? Iya keterima. Serius Mas? Kayak nggak percaya kan, karena sebelumnya
daftar aja tuh kayak susah banget kayak dan gitu. Proses pengumumannya lama gitu kan. Yang ini baru selesai wawancara langsung keterima, kayak ya Allah bersyukur banget kayak gitu kan. Terus tuh langsung ngabarin sampai kosan tuh ngabarin orang tua, Mak, aku tadi udah wawancara. Terus aku keterima, ini buktinya, kan dikasih bukti kan, kayak surat Anda diterima. Gitu. Ini tenanan, iya, aku situ kuliah di Jogja, Mak. Aku mau kayak gitu kan. Ngomongnya Jawa begitu sama maknya. Iya kan biasa. Aku masih bingung orang Bengkulu ya ngomongnya Jawa. Terus itu ya, kan itu sore kan jam 1, jam 3 tuh aku nelpon mamaku, jam mau asaran deh, selesai asaran tuh mamaku ngepap syukuran. Langsung syukuran. Langsung syukuran. Padahal tadinya ngomong D3 tapi langsung syukuran. Berkat kayak makanan itu dibuat difotoin. Kata makku, nih syukuran Mbak jadi kuliah di Jogja. Siap. Kayak, ya Allah, dirayakan. Ibunya keren. Banget sama makku. Dan di situ jadi ini perjalananku buat kuliah nggak gampang kayak gitu. Semoga aja jadi motivasi buat teman-teman yang lain yang lagi mau kuliah kayak gitu. Terus juga pas awal masuk sini tuh kan pas di semester 1 tuh masih bingung arahnya kemana gitu. Karena memang semester 1 masih lumayan menekankan sama teori juga gitu. kan. Terus juga pernah Mbak siapa ya dosen tuh, Mbak Rahmi kalau nggak salah nanya setiap mahasiswanya kan. Intinya mau jadi apa di sini? Nah, aku jawabnya kayak gini. Nggak tahu Mbak, masih nyari jati diri. Aku bilang karena nggak tahu mau kemana. Awalnya kan pengennya animasi biar bisa gambar kayak gitu. Ternyata masuk ke sini broadcasting kayak tentang penyiaran kayak gitu kan nggak paham. Karena memang jurusannya satu broadcasting. Cuma kan memang ada pecahan konsentrasinya, ada film, konten, multimedia, televisi gitu. Dan di semester 1 itu pernah down banget karena mata kuliah fotografi. Karena kan nggak ngerti. Basic kamu multimedia ya, iya, di softwarenya bukan di teknisnya. Jadi waktu di SMK tuh emang lebih ke desain kayak gitu. Di sini ada fotografi. Temen-temen yang lain udah di ACC, udah dapet 3 atau berapa, aku 1 aja nggak ada. Sumpah itu kayak ya Allah, itu nangis ngadu. Udah berasa mau joki itu ya. Terus juga kayaknya emang nggak jurusanku gitu. Di sini deh. Tapi ya tetap dijalanin kan, karena gimana pun kan udah kesini nggak mungkin nggak jadi apa-apa kayak gitu. Udah harus menyelesaikan apa yang dimulai gitu kan. Bener. Terus kan waktu fotografi juga sama Mbak Hala itu kan ada kayak hunting bareng. Teman-teman yang lain tuh moto ACC. Aku moto nggak di ACC. Kayak objekmu tuh kurang menarik, ganti objek bunga. Temen tuh juga ada yang sama bunga gitu. Di ACC aku nggak, kayak ya Allah. Karena mungkin tekniknya beda gitu. Iya, di situ. Terus besoknya tuh ada temen yang emang udah mahir di fotografi, tak deketin. Nggak tak deketin, maksudnya tak akrabin. Ya, minta diajarin. Minta diajarin. Cowok apa cewek? Cowok. Berarti dideketin. Enggak, diakrabin. Kayak, minta diajarin. Mas ini gimana caranya kayak gini. Terus hunting bareng, bertiga. Sama temen juga yang emang sama kayak aku nggak bisa. Terus hunting bareng. Intinya tuh didapat dari situ tuh bukan hasil fotonya, tapi ilmunya yang proses belajarnya gitu. Yang mana ternyata ilmunya nggak dapat kamu dari teori aja, tapi dari relasi kamu yang memang sudah berpengalaman. Bener. Gitu. Nah di situ itu kan waktu hunting sama temen ini ada hasil nih fotonya. Foto apa ya waktu itu? Pokoknya foto lah. Besoknya ini dibukuin kan. Terus tuh dikasih ke Mbak Hala konsultasi, tetap aja nggak di ACC. Masih aja nggak di ACC. Masih aja di situ. Wih, cekel banget aku sama mata kuliah fotografi. Tapi tuh kan besoknya karena udah sering kayak belajar sama temen, jadi ngerti. Besoknya nyewa kamera seharian itu aku hunting sendiri. Wes. Akhirnya di ACC. ACC semua. ACC semua. Memang nggak boleh minjem kameranya, harus nyewa sendiri. Nyewa sendiri. Nah itu dari pagi sampai sore, sampai malam nyari balbing. Sampai malam itu. Sore nyari balbing ya? Maghrib kan. Nah itu sampai ada hasil konsultasi di ACC semua.
perdana di ACC itu aku langsung, Mbak di ACC beneran Mbak? Iya di ACC, aku langsung jingkrak-jingkrak dong, kayak ya Allah di ACC kayak gitu. Itu di ACC-nya karena memang bagus atau udah mepet deadline? Barangkali udah mepet barangkali deadline. kasihan ya. Tapi itu karena kamu udah mau belajar, berarti kamu sudah semakin ternyata memahami usaha nggak gitu. mengkhianati hasil gitu. Terus akhirnya di UTS kan waktu itu di dibukuin kayak gitu kan, di print, dikumpulin terus kan. Pas nengok hasilnya ya Allah perjuanganku kayak gitu, wah keren banget lah. Aku juga dulu kayak gitu, nggak di ACC gitu, sampai akhirnya dibukuin masih nggak di ACC, ku lempar ke dosennya. Dulu dosenku Mas Han itu Mas Han, ya, beda kan, ada beda, 2 dosen gitu. Bahala. Dia ngajarin segala macam gini loh, kurang tepatnya itu tekniknya ini di sini gitu. Karena memang dosen di sini memang membimbing secara detail gitu kan. Gitu. Cuma kamu sekarang berarti udah semester berapa? Semester 2 mau semester 3. Mau semester 3. Semester 2 berarti masih agak nyantai-nyantai lah ya. Atau kemarin habis praktek apa? Nah, di semester 2 ini yang bikin aku sadar. Yang bikin kamu sadar bahwa ternyata ini adalah passionmu gitu. Kamu cocok di sini gitu. Jadi waktu kemarin itu kan waktu lebaran aku pulang kan ke Bengkulu. Nah, itu tuh ada mbak-mbak yang main ke rumah gitu, ditanyain, "Kamu kuliah apa di Jogja?" Penyiaran televisi sama radio. Kalau aku ngomong broadcasting nggak akan ada yang paham gitu kan. Oh keren bisa jadi MC kayak gitu kan. Nah aku kok jadi MC? Kan pikiranku di sana itu MC kan bukan yang di sini kayak MC gajinya gede gitu kan. Di sana kayak cuman mungkin kayak MC pengantin gitu. Kayak gitu kayak apa MC hajatan gitu. Kayak mikirnya kayak sepele lah ya, kayak sepele gitu. Cuma pekerjaan ya udah memandu acara aja gitu. Kayak nggak sepenting itu. Pas di semester 2 ada public speaking. Oh, kamu public speakingnya di semester 2 ya? Pas aku tuh semester 1 udah ada public speaking. Aku di semester 2, jadi sama Miss Irina. Sama Teh Herin itu awalnya diajarin untuk jadi announcer. Oh, MC dulu. Enggak ada announcer malahan. Oh, enggak ada. Motivator kayak gitu ada. Terus MC sampai kayak ngadirin bintang dari luar kayak gitu loh. Cara kita calling bintang tamu gitu kan. Iya, bintang tamu dari luar kayak wow, keren kayak gitu. Terus juga pertama kan aku nggak pinter ngomong di depan ya. Kayak kalau maju tuh dredeg. Iya, terus ngomongnya tuh belibet, terbata-bata apa gitu yang mau diomongin nggak keluar di otak ada kayak gitu kan. Terus dibimbing sama Teh Herin, terus juga dikasih motivasi sampai kayak dibikin progres gitu loh, maumu tuh di public speaking tuh ngapain kayak gitu. Progresnya sedikit-sedikit dulu tapi didetailin. Bener. Jadi awal tuh latihan kayak gini, nanti tekniknya tuh kayak gini. Dan kemarin waktu UAS, kan waktu UTS tuh sebenarnya aku nggak yang maksimal, jadi kayak ada grogi-groginya. Karena UTS sama UASnya praktik kan. Kamu terus, pas UTS belum maksimal praktiknya. Belum, masih kayak grogi kayak gitu. Terus apa materi yang tak sampaikan malah nggak kesampai kayak gitu. Waktu UAS kemarin ternyata berhasil. Menurut aku sih sesuai sama ekspektasiku. Dan waktu berhasil tuh langsung kayak yes kayak gitu, senengnya tuh. Padahal tuh di depan orang tuh kayak ada audiensnya tuh nggak malu. Malah malu-maluin. Karena memang kamu sudah detailing di progresnya gitu ya. Bener. Itu memang. Aku juga bisa kayak gini gara-gara Teh Erina sih, memang dosen mantap. Paling keren ya. Semua mahasiswa AKERW itu bacot gara-gara Teh Erina. Bisa ngomong semuanya. Ngomong semua. Dibimbing sama beliau ya. Terus juga di sini di semester 2 yang jadi hal baru itu broadcasting. Pengantar broadcast. Pengantar broadcast. Jadi kan di situ diajarin Vmix. Vmix. Broadcasting. Nah, itu jadi hal baru. Sebenarnya nggak hal baru sih. Cuman bilang kayak cuman bisa ngerasain oh ternyata gini. Jadi waktu SMK dulu kan ada magang ya. Iya. Magangku tuh ditaruh di tempat TV malahan. Jadi kayak live streaming kayak gitu. Sama aja jadi switcher VTR segala macam gitu. Cuman waktu itu tuh aku cuman bagian yang kayak nge-share berita doang ke Instagram. Oh, terus, jadi PR-nya lah gitu. Terus ada momen tuh dikasih kesempatan untuk ikut live streaming acara di Taman Budaya Bengkulu. Tapi di situ posisinya aku cuman kayak ngangkatin barang-barang kayak gitu doang. Bantu-bantu aja. Karena kan memang magang. Kan magang, nggak ada kayak basic apa. Cuman kan tahu ya nengok orang. Jadi prosesnya tahu kan. Cuman kayak
bertanya-tanya sih waktu itu, kok bisa ya nge-live-in kayak gitu, kok ini dipencet, kan ada ya dipencet-pencet ya dipencet gambarnya keluar gitu, gambarnya bener. diganti kok gitu keren kan. ya kayak gitu, cuman kan nggak ngerti. Ternyata di sini diajarin. Perdana diajarin kan itu tuh UTS sebelum masuk materi awal. Materi awal itu kan teori, kalau di sini kan. Setelah UTS mulai langsung praktek. Nah itu tuh waktu dikasih tahu, loh ini kan yang kemarin itu langsung kayak ya Allah, emang tujuannya tuh di sini kayak gitu. Makin menguatkan kamu bahwa ini adalah tempat kamu buat belajar kan. Tempat yang terbaik yang dikasih Tuhan buat aku. Seneng banget kan. Terus itu ada juga praktek apa namanya? Apalagi? Reportase. Kamu jadi presenternya. Iya, waktu itu dikasih kesempatan, tapi kan pertama itu kan di lapangan dulu, jadi reporter, nyari narasumber. Nah, itu jadi momen kayak aku tuh nggak bisa, karena aku nggak pinter ngomong kan. Terus apalagi sama orang yang belum kenal gitu, orang random tiba-tiba, Bu, saya wawancarai ya. Boleh gitu. nggak kayak gitu kan? Itu jadi kayak ya Allah, ini gimana? Aku kan nggak berani, orangnya juga bisa dibilang apa ya? Introvert enggak sih? Ya memang susah aja mengungkapkan lewat berbicara gitu. Apalagi baru kenal. Yeah. Nah itu kayak kamu tuh harus bisa kayak gitu kan, dapet itu sama Mbak Anggita, dosennya. Dosen. Itu diajarin kayak gini, bisa kok, bisa. Pertama kali tuh praktek di Pasar Pasti. Pasar Pasti? Pasar Pasti. Ya pasar lah, aku nggak tahu. Nah di situ pokoknya, di situ itu disuruh liputan semenarik mungkin. Terserah kamu nyari objeknya apa gitu. Iya. Nah itu teman-teman yang lain udah. Aku ya Allah ini mau ngambil apa? Teman-teman tuh udah prepare itu. Ya. Kamu bahkan nyari narasumbernya aja masih bingung ngomongnya. Topiknya gitu. Apa aja masih bingung. Yeah. Nah itu kayak ngerasa ya Allah aku bisa nggak kayak gitu kan. Terus akhirnya ya sebisa-bisa mungkin ya, bisa nggak bisa harus bisa. Yeah. Terus aku nyari, ternyata kan emang kalau setiap liputan praktik tuh ada evaluasi dari dosen itu, dievaluasi, dicat satu-satu sama Mbak Anggita tuh, termasuk aku kan, kamu kurangnya gini. Nah besoknya lagi ada praktek. Nah itu ya dari kesalahan itu kan bisa kamu udah mulai belajar ya, terus mengevaluasi diri sendiri. Bener. Nah dari situ kayak emang apa namanya di sini tuh diajarin biar kamu tuh bisa gitu lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Apalagi dengan progres kerja yang langsung di lapangan gitu, yang mana kelama-kelamaan kamu akan terbiasa. Bener. Terus juga kemarin itu waktu UAS kan ada apa namanya kolaborasi. Itu yang bikin kayak seru banget, dari 4 mata kuliah lagi. Dan di Berita TV juga waktu itu dikasih kesempatan buat ikut praktek langsung ke Waterboom buat praktek bareng-bareng. Iya, sama teman-teman yang lain. Itu juga jadi pengalaman baru, langsung dateng kayak gitu kan, liputan, caranya gini-gini, dan itu aku dapet jadi penulis naskah. Oh, penulis naskahnya, bukan reporternya. Bukan reporternya, temen yang lain. Tapi memang ini baru semester 2 kan, baru mau ke semester 3. Itu aja mungkin udah membangun mental kamu kan, padahal baru di semester 2, yang mana kebanyakan kayak aku nih di semester 2 nih masih nggak ngapa-ngapain, baru sadar di semester 3 kayak di semester 3. Aku di semester 2 ngapainnya, tiduran doang gitu loh. Ternyata memang misal kamu dapat pengantar broadcasting, di berikutnya itu bakal kepake, apalagi kalau masuk konsentrasi TV segala macam gitu loh. Bener. Itu juga ada radio. Nah itu diajarin cara buat sandiwara radio, itu juga bikin jadi hal naskahnya gitu kan. Jadi hal baru juga. Terus juga kemarin waktu UAS itu dikasih kesempatan buat jadi presenter. Nah itu kayak ya Allah. Pas pengantar broadcast itu jadi presenter. Iya, dikasih kesempatan buat jadi presenter sama temen kan. Jadi 2 orang itu kayak awalnya tuh pas latihan itu tuh kan dapat evaluasi, kamu kalau misalnya mau jadi presenter intonasinya agak ditegasin lagi, artikulasinya dijelasin kayak gitu. Nah waktu kemarin waktu UASnya tuh alhamdulillahnya kayak bisa kayak gitu, itu yang bikin, karena udah dapat bekal sebelumnya di public speaking juga. Bener. Gitu. Itu yang jadi kayak oh ternyata di semester 2 tuh dapatnya gini, dapat banyak, dapat praktek yang emang bisa digunain untuk keluar gitu. Tapi sebelum ini kamu nggak bisa yang cerita banyak kayak gini memang? Enggak.
yang postingan kenapa tepuk tangan belum gongnya? belum. Yang aku kan lihat postingan kamu di Instagram itu, menurutku cerita cara kamu bercerita itu menarik loh. Kayak kadang ada orang-orang yang mungkin punya ide yang bagus atau pemikiran yang baik, nggak tahu cara gimana mereka menuangkannya dalam sebuah tulisan gitu. Tapi kamu tuh bisa, yang mana di semester depan apalagi di prospek kerja, teknik penulisan tuh bakal kepake banget. Iya. Copywriting segala macam, nulis proposal itu kepake banget tuh. Itu kamu dapat dari mana, atau memang ternyata basicnya juga suka nulis atau gimana? Kalau suka nulis tuh enggak, cuman kayak jujur dari waktu SMK tuh aku bukan tipe orang yang suka posting gitu. Cuman waktu di sini di semester 1 tuh masih kayak introvert, gak suka posting. Di semester 2 itu karena diajarin kayak public speaking tuh ada kayak dikasih tahu kalau misalnya bangun personal branding lewat medsos tuh bisa banget kayak gitu. Nah, dari situ kayak memotivasi aku buat memperkenalkan diri aku ke halayak luar kayak gitu. Aku tuh bisa gini kayak gitulah. Jadi dan pertama tujuan aku buat itu tuh bukan yang kayak pamer ini loh aku, itu tuh enggak, cuman kayak memotivasi karena sharing aja gitu. Sharing aja pengalamanku kayak gini gitu. Kayak gitu. Terus juga kan beberapa adik kelas juga ada yang kayak nanya, "Mbak, kuliah di Jogja tuh gimana?" atau "Mau kuliah tuh harus apa aja yang dipersiapin?" Nah, dari situ juga ternyata aku tuh bisa, dari pengalamanku bisa ngasih ke orang lain kayak gini gitu. Bisa menginspirasi dan jadi referensi adik-adik kita ya gitu. Tepuk tangan nih, baru tepuk tangan nih. Baru tepuk tangan guys. Tapi proses kamu kesini tuh panjang banget kan, dari panjang Bengkulu banget, tadi ya Bengkulu. sampai kamu bisa ini kayak gini. Kamu merasa di AKRB ini apa yang benar-benar kamu dapatkan gitu? Dan tadi kita ngomongin soal branding, apa yang ingin kamu branding dari diri kamu gitu? Kamu ingin membranding diri sebagai apa gitu di sini? Nah, aku tuh sebenarnya nggak tahu ya mau arahnya, maksudnya fokusnya tuh kemana, ke bagian film kah atau TV kah atau konten gitu. Cuman aku punya hobi yang emang berkaitan sama semuanya. Memang ada kesinambungan dengan dunia itu ya gitu, apalagi yang sekarang serba digital. Kayak misalnya editing video. Aku suka editing tuh dari SMP, cuman kayak ngedit foto kayak random aja kayak gitu, pakai Lightroom atau aplikasi mobile lah ya. Kayak gitu. Nah, ternyata di sini juga diajarin kan ya. Terus juga di situ juga jadi alternatif aku buat mengembangkan hobi aku itu tadi dengan cara kayak buka jasa editing atau apa kayak gitu kan, bisa mengasah lewat cara lain gitu, yang mana kamu udah punya basicnya nih, pengen kamu asah lagi dengan daripada banyak cara. dianggurin kan, mending diasah terus juga ngasilin uang kan. Jadi anak perantauan kan butuh banget uang gitu. Itu sih. Tepuk tangan terus, gue capek tepuk tangan. Gitu. Gitulah kisah-kisah anak perantau ya, yang tadi kita udah dengar cerita, ada yang dari Nias, ada yang ini bahkan Bengkulu gitu. Tapi kamu sehari di sini kalau boleh tahu habis berapa? Menurutmu, maksudnya biaya hidup di sini tuh murah nggak sih atau gimana? Dibilang murah sih worth it. Soalnya aku kalau untuk makan aja mungkin 15.000 aja cukup sehari. Oh iya. Tapi kayak cuman makan yang untuk nasi aja. Kalau misalnya kayak makan di luar itu kayak gacoan atau apa, mungkin ya sekitar 30 ribuan sih. Tapi aku seringnya sih 20 ribuan sih sehari. Yang penting nggak gengsi ya, karena kan kebanyakan anak-anak perantau atau apalah dengan lingkungan kampus yang segala macam gengsi pengennya kayak gini kayak gitu. Tapi sebenarnya lingkungan juga mempengaruhi. Ya, cuma kamu punya ini nggak, maksudnya dengan perjalanan kamu yang panjang nih, walaupun kamu baru di semester 2, iya, tapi baru di semester 2. Kamu sudah bisa membangun mental yang sebagus itu, punya cerita yang sepanjang itu. Kamu punya saran atau tips buat orang-orang yang juga pengen menggapai mimpinya, punya nggak? Kalau buat temen-temen yang lagi SMA atau SMP, pokoknya yang lagi mau kuliah kayak gitu, jangan pikirin gengsi. Soalnya gini teman-teman, kita mikirin tuh jangan yang kayak aku pengen kuliah di kampus yang terkenal. Karena kampus terkenal pun kalau kamunya nggak serius tuh juga percuma. Mending kamu di kampus yang nggak terlalu besar tapi
kamu serius dan kamu punya niat yang bener-bener serius kayak gitu. Jadinya kayak apa ya, lebih baik yang emang serius di kampus yang biasa aja gitu. Mungkin orang-orang nggak tahu bagaimana kampusnya gitu, tapi bagaimana kita menikmati proses-prosesnya dan apa yang kita dapetin. Ya gitu teman-temannya. Tepuk tangan lagi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Banyak. Ya gitulah ya teman-teman. Apapun ya pokoknya jangan pernah memandang sesuatu dari luarnya saja, tapi bagaimana kita meningkatkan potensi dari diri kita, bagaimana kita mengusahakan itu semua, bagaimana kita membranding diri kita gitu. Sama halnya dengan siapa? Desi. Lupa namanya aku. Aduh. Dengan Desi yang punya perjalanan yang panjang ini, inspiratif, dan dia pantang menyerah, sudah ditolak kemana-mana gitu. Sampai nanya ke konten kreator. Siapa tadi? Mas Danang. Mas Danang tuh, Mas Danang. Makasih banget udah saran Anda kepake di DM-ku. sini. Terima kasih ya gitu. Itu dia tadi ceritanya ya, dan ya kalian pasti juga punya mimpi kalian masing-masing, kalian punya potensi diri yang harus tingkatkan terus. Dan kalau kalian pengen tahu tempat yang khusus, tempat yang pas untuk meningkatkan potensi kalian ada di mana? Di AKRB. Di AKRB. Aku dulu itu dikasih hadiah. Di AKRB teman-teman. Jawabannya di AKRB. Jadi jangan lupa kami tunggu bakat-bakat kalian di AKRB. Jangan lupa like juga video ini. Komen kalau kalian punya saran, punya keluhan, ataupun kalian punya cerita juga. Silahkan pengalaman. Atau kalian pengen nanya apa seputar dunia potensi diri, dunia broadcasting segala macam, kalian bisa tanyakan. Terima kasih yang udah nonton. Desi sungguh luar biasa teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Yeay. Salut.